Hola sobat baku hantam. sorry itu channel sebelah ya, jadi saya keseringan nonton channel yang itu, yang menarik banget lah. Oke teman-teman, kali ini cuma lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan coba ajak teman-teman lagi untuk bahas soal-soal materi tentang TKD BUMN tahun 2022, karena ujian sudah dimulai tanggal 17 kemarin ya, hari Selasa. Jadi teman-teman masih punya waktu buat teman-teman yang mau mengikuti ujian mulai dari hari Rabu ini sampai tanggal 27 Mei 2022 ini ya. Jadi ada sekitar 10 harian waktu teman-teman untuk mempersiapkan diri. Jadi teman-teman yang berada di hari-hari terakhir akan sangat diuntungkan, karena pasti berseliweran banget itu apa yang namanya FR atau bocoran lah istilahnya, meskipun nggak ada jaminan bahwa soal di setiap hari itu akan sama. Tapi mungkin model-modelnya hampir mirip lah. Tapi di sini saya akan coba bahas materi-materinya. Mudah-mudahan bisa bantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal, dan saya akan memberikan soal yang mendekati kemiripan dengan apa yang akan diujikan, dengan cara-cara mengerjakan yang sangat-sangat simpel dan mudah untuk dipahami oleh teman-teman. Sebelum mulai, teman-teman langsung aja klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar teman-teman dapat pemberitahuan jika saya upload video selanjutnya. Karena saya akan upload video ini sebanyak 2 buah video per hari dari tanggal 17 Mei sampai dengan 27 Mei 2022 ini. So stay tune terus dan langsung aja kita mulai pembahasannya. Let's go. Nah, next ini agak sedikit tricky ya, tapi ini caranya juga gampang. Kalian ditanya berapa sih sebenarnya luas yang luas yang berwarna kayak gitu. Jadi luas yang diarsir yang abu-abu ini nih. Karena di sini dibilang bahwa yang tidak berwarna itu, yang tidak berwarna berarti yang putih ini ya. Yang putih ini luasnya itu 2 cm. Berapa sih luas daerah yang berwarna gelap, kata dia, yang abu-abu ini. Ini kalian sebelum ini kalian berarti harus nyari dulu berapa sih diameter atau jari-jari dari si lingkaran itu. Nah, untuk nyarinya itu kalian harus cari dulu sisi dari si persegi ini. Karena kalian harus ingat bahwa luas dari persegi itu kan sisi kali sisi kan. Berarti kan 2 cm itu sama dengan sisi kali sisi. Kayak gitu. Nah, berarti sisinya adalah akar dari 2 cm kuadrat. Kemudian buat nyari diameter itu sebenarnya sama aja kayak sisi miring dari segitiga kan. Kalau misalnya kalian bayangin ini adalah sebuah segitiga siku-siku, ya kan, sebuah segitiga siku, berarti kalian nyari sisi miring. Nah, sisi miring kalian ingat gunakan rumus Pitagoras. Jadi rumus Pitagoras itu kan adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat, ya kan? Nah, A kuadrat tambah B kuadrat berarti karena A nya itu sama dengan B, yaitu 2 cm ini tadi, akar dari 2 cm, berarti tinggal akar 2 dikuadratin ditambah akar 2 dikuadratin. Kuadrat ketemu akar berarti hilang, kuadrat ketemu akar iklan berarti 2 tambah 2 4, akar dari 4 itu 2. Jadi 2 ini adalah diameter yang ini nih, diameter dari si lingkaran. Nah, habis itu kalian tinggal cari luas dari lingkaran keseluruhan kayak gitu kan. Nah, karena kalian udah dapat diameter berarti jari-jarinya kan setengahnya kan, berarti 2 cm bagi 2 dapat 1 cm. Nah, luas lingkarannya adalah pi r kuadrat, pi dikali 1 kuadrat sama dengan pi. Nah, kemudian berapa sih luas yang abu-abu, otomatis tinggal total seluruh lingkaran dikurang dengan total perseginya. Ya udah, tinggal pi dikurang 2. Jadi jawabannya gini, pi kurang 2 cm. Jawabannya A. Pada nomor 55, ini kita soal silogisme ya.
Ini menurut gue sih ini gampang. Yang pertama, jika pergi ke Semarang maka melewati Magelang. Jika melewati Magelang maka harus melewati jembatan Pabelan. Nah, kalau misalnya pakai jika-jika ini, yang sama ini kalian bisa coret dulu. Magelang-Magelang berarti bersisa jika pergi ke Semarang maka harus melewati jembatan Pabelan. Nah, kalian coba lihat aja di sini. Semua yang berpergian ke Semarang harus melewati jembatan Pabelan. Nah, ini yang benar ya. Jawabannya adalah E. Caranya kayak gitu. Jadi kalau jika gitu, kalian tinggal coret aja yang sama. Gitu, Magelang, coret dengan Magelang. Oke. Kemudian kita lanjut, masih silogisme, masih gampang. Semua sarjana telah melaksanakan program KKN. Tarjo adalah seorang pelajar. Nah, kalian harus ingat di sini kan katanya semua sarjana, ya kan? Nah, si Tarjo ini sendiri kan pelajar, bukan sarjana. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah tidak ada kesimpulan, karena nggak ada hubungannya gitu, kecuali kalau Tarjo itu adalah seorang sarjana. Jadi nggak ada kesimpulan. Nomor 57, semua menu makanan untuk sarapan disajikan di pendopo utama. Jadi semua sarapan itu disajikan di pendopo utama, gudeg dan seblak diletakkan di dapur. Nah, berarti kan otomatis apa jawabannya? Karena gudeg dan seblaknya ditaruhnya bukan di pendopo utama, ditaruhnya di dapur, maka otomatis ini adalah bukan menu sarapan. Nah, jawabannya adalah seblak dan gudeg, bukan menu sarapan. D. Lanjut nomor 58, masih silogisme. Semua tanaman yang berbuah diberi pupuk. Sebagian tanaman yang berada di kebun berbuah. Nah, ini kan ingat prinsip sebelumnya, semua sebagian. Jawabannya pasti sebagian, nggak mungkin semua. Nah, ini kata-kata yang terakhir ini kalian ingat juga, sebagian tanaman yang berada di kebun berbuah, gitu maksudnya. Sebagian tanaman yang berada di kebun berbuah. Kemudian katanya semua tanaman yang berbuah itu diberi pupuk. Nah, otomatis jawabannya kalian yang jelas ini bukan. Ini B juga bukan, yang D dan E juga bukan, yang A juga bukan. Jawabannya tinggal B dan C. Maka jawabannya itu adalah yang harus ada unsur pupuknya juga. Berarti jawabannya itu adalah B. Sebagian tanaman di kebun diberi pupuk. Nah, nomor 59 ini ditanyakan tentang jika pernyataan ini dianggap salah, semua laki-laki itu tidak baik. Nah, kalau misalnya ada kata-kata kayak dianggap salah, itu artinya kalian ditanyakan tentang negasi ya. Ditanyakan tentang negasi. Jadi negasi itu adalah lawan dari kata ini. Semuanya harus kalian cari lawannya. Semua itu lawannya apa? Sebagian. Kemudian tidak baik itu lawannya adalah baik. Gitu ya. Berarti berubah jadi sebagian laki-laki itu baik. Berarti kalian jawabannya adalah D. Sebagian laki-laki baik. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini tentang soal analitik ya. Jadi disampaikan bahwa Ani itu sekarang berumur 36 tahun. Usia Sandi 3 kali usia Tejo. Usia Nani 3 tahun lebih muda daripada Tejo. Usia Ani 4 tahun lebih tua daripada Sila. Usia Sandi setahun lebih tua dari Sila. Nah, kalian nggak usah bingung kayak gini. Ini sebenarnya soal ini sengaja ngacak, seakan-akan informasinya itu nggak ada hubungan sama sekali. Kalian nggak bisa ngait-ngaitin gitu. Padahal ini sebenarnya gampang banget dan bisa dikaitin. Kalian lihat kalimat yang pertama. Di sini kan kalimat yang pertama, Ani sekarang berusia 36 tahun. Ini informasi pertama yang kalian dapetin. Kemudian lihat lagi yang ada Ani-Aninya. Si Ani berusia 4 tahun lebih tua daripada Sila. Otomatis kalian bisa tahu usia Sila. Berarti usia Sila itu 4 tahun lebih muda daripada si Ani kan? Ya udah, 36 kurang 4 kayak gitu. Gitu juga si Sila, cari yang ada hubungan sama Sila. Katanya usia Sandi itu setahun lebih tua daripada Sila. Otomatis si Sandi itu ditambah 1 dari usia Sila. Berarti usia Sila tadi berapa? 32 tahun ditambah 1 tahun. Kayak gitu dan seterusnya. Begitu juga untuk usia Tejo dan usia Nani. Nah, gambarnya kayak gini. Kalian udah tahu dulu informasinya 36 tahun. Kemudian si Sila ini, Ani kurang 4, dapatnya 32 tahun. Ya kan? Kemudian Sandi itu 1 tahun lebih tua daripada Sila. Berarti 32, umur si Sila tambah 1 dapat 33. Kemudian katanya lagi usia Sandi 3 kali umur Tejo. Ya kan? Berarti si Tejo itu adalah sepertiga dari umur Sandi. Ya udah, umur Sandi 33 tahun dibagi 3 dapat 11 tahun.
Oke, nah kemudian dibilang lagi, Nani itu 3 tahun lebih muda daripada Tejo. Si Tejonya 11 tahun, berarti lebih muda, berarti 11 kurang 3, dapatnya 8 tahun. Lalu kalian urutin aja biar gampang mengidentifikasi atau menjawab soalnya. Lalu kalian urutin aja dari yang paling tua di kanan, Ani itu 36 tahun, kemudian si Sandi berapa? Sandi 33, kemudian si Sila 32 tahun, kemudian Tejo 11 tahun, dan Naninya 8 tahun. Lalu ditanyakan siapa yang paling tua. Nah, yang paling tua ya udah kalian langsung jawab. Jawabannya si Ani. Gitu kan. Kemudian siapa saja yang lebih tua daripada Sila? Ya udah kalian lihat di sini. Ini si Sila. Makin ke kanan makin tua. Ya udah Sandi sama Ani. Coba lihat di sini. B, Ani dan Sandi. Gimana menurut pendapat kalian untuk soal kali ini? Silahkan baku hantam kalian di toko seblak nuklir di Moskow. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Buat teman-teman yang masih bingung, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa sekali lagi klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman dapat notif atau pemberitahuan kalau misalnya saya upload video baru setiap hari. Karena dalam periode tanggal 17 sampai 27 Mei ini saya upload 2 video per hari. So, jangan sampai ketinggalan. Oke, semoga sukses, semoga lulus di tempat yang teman-teman incar di BUMN, dan see you next time. Have a nice day. Bye-bye.